Program podcast Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi, merupakan sarana komunikasi, informasi, dan diskusi publik yang bertujuan mencerahkan kehidupan di masyarakat. Dan ini merupakan fundamental untuk kemajuan bersama dari mulai unsur masyarakat, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Semoga bermanfaat untuk daerah, untuk nasional, dan untuk internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2023. Dari redaksi saya Abah Yanto, Litbang Global Media News, mengucapkan salam rungkat, 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 ruang komunikasi dan diskusi. Segala permasalahan, ayo kita rungkatkan. Podcast ini bertujuan untuk sebagai sarana komunikasi, informasi, juga bertujuan untuk mencerahkan kehidupan di masyarakat. Pemirsa yang berbahagia, dari redaksi hadir pula Kang Rahmat yang merupakan pemimpin Global Media News sekaligus penggagas daripada podcast ini. Hadir pula Ibu Nunik, terima kasih, juga Kang Wisnu, dan seorang narasumber. Siapa dia? Nanti nggak akan disebutkan dulu. Yang jelas akan menjadi sahabat interaktif dalam berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Abah bahagia bisa ketemu dengan rekan lama. Sebelum berbicara lebih jauh, ayo kita minum dulu. Baik, pemirsa yang berbahagia, masih tetap di acara Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi. Siapa dia? Langsung saja beliau akan berbicara. Nami tesaha Kang. Anu kata lama Asep Wahidin Sudiro. Mohon. Tapi lebih banyak akrab. orang yang panggil Asep Sudiro. Iya, itu nama masa lalu. Kebetulan masa lalu itu sekitar tahun 1995. Abah mengenal itu dan kita pernah bersahabat waktu itu. Betul sekali. Waktu masih muda ya. Sekarang juga masih muda kan? Oke. Pemirsa yang berbahagia, Bapak Asep Sudiro yang sekarang alhamdulillah menjabat di Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabag Hukum. Sekarang usia berapa tahun Kang Asep? Saya kelahiran tahun 1969. Oke. 253 lah. Baik, jadi usia 25 tahun ya. Lebih muda. Lebih muda. Yang dimaksud dengan Abah itu muda dalam semangatnya. Muda semakin berenergi. Iya, dan semakin berwawasan Nusantara. Kang Asep nih, kalau berbicara permula ya masa lalu, itu Kang Asep itu pernah jadi lawyer dulu kalau nggak salah. Masa lalu. Betul enggak? Betul, saya jadi lawyer tahun 2002. Betul. Nah, setelah itu tiba-tiba ada informasi Kang Asep di Pemda kerjanya. Begitu ya. Itu informasi yang dulu ditangkap oleh Abah, ditangkap oleh tangan. Mulai pengangkatan menjadi public service saat itu tahun berapa? Tahun 2007. 2007 Pas ya. Pemekaran Kabupaten Pas Bandung pemekaran Barat. pada waktu itu. Betul. Bagaimana, senang nggak? Alhamdulillah bisa mengabdi pada daerah. Jabatan itu adalah amanah. Insya Allah dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Berawal dari pengangkatan dan berakhir dengan masa pensiun ya. Masih lama ya Kang Asep? Ya sekitar 5 tahun lagi. 5 tahun. 5 tahun.
Kang Asep linggih di mantan ya, Nak? Saya di Padarang, tepatnya di Jalan Raya Simpang Barat. Anti caket tamal ban ya. Abah tahu aja. Ya iyalah, yang namanya juga sahabat lama Kang Asep. Terus dari situ move kemana? Itu saya pernah hijrah ke Hijrah ya. Batu Jajar. Batu Karena Jajar. mengingat pada saat itu ada situasi COVID yang Betul. cukup Akut masif ya. cukup Iya. masif, sehingga saya dan keluarga takut juga karena di kota sering pergian sangat mudah gitu. Tapi Betul, pindah aja betul. ke kampung ke Batu Jajar gitu. Tadinya untuk menghindari Kok COVID. orang hukum takut juga sama COVID ya? Karena Manusia biasa. karena COVID tinggal memandang hukum. Yo gitu ya. Iya iya iya. Luar biasa pemirsa. Gaya humornya masih tertanam, tidak hilang dari masa ke masa. Tapi sekarang ada perubahan nih yang signifikan. Mungkin menjalankan tugas itu kan harus serius dikala menetapkan kebenaran ya. Betul. Sehingga humorisnya disimpan dulu di bawah meja ya. Kang Asep, ini nih. Ya. Abah itu sebenarnya ingin berbicara sangat jauh gitu ya. Tapi kita batasi aja segmennya. Kang Asep sekarang tinggal di Padalarang ya. Terus sekarang masih menjabat di Kabupaten Bandung Barat sebagai apa? Kabag Hukum. Ya. Dulunya sebelum Kabag Hukum apa? Saya pernah Kepala Bidang Aset. Kepala Bidang Aset. Tahun 2016 sampai tahun 2020. Iya. Kalau awalnya 2007 itu Pertama kali saya diangkat, kebetulan langsung di bagian hukum. Di bagian hukum. Ya. Hanya di tahun 2016 kita dialih tugaskan. Iya. Jadi Kabid Aset. Betul. Tahun 2020 sampai sekarang dibalikin lagi ke bagian menjadi hukum. Kabag Hukum ya. Jadi Kabag Hukum. Luar biasa pemirsa, masih tetap dia tertawanya seperti itu. Ini ciri khas. Masa lalu juga begini gitu ya. Alhamdulillah tidak meninggalkan hal-hal yang biasa. Sekarang usia 24 tahun ya. Ketawa juga kalau tanya usia. Oke. Yang jelas masih produktif dan energis. Pasti. Oke. Terus yang sangat signifikan yang menonjol sekarang, otomatis kalau masalah hukum kadang-kadang erat kaitannya dengan problematik ya. Problematik internal maupun eksternal. Internal taruh aja dari dalam kedinasan itu sendiri. Yang sering dijumpai itu permasalahan apa kira-kira Kang Asep? Yang mengadu atau apa gitu? Sebetulnya kita harus melihat dari tugas pokok dan fungsi dari bagian betul. Bagian hukum itu hanya fasilitasi. Memfasilitasi. Dari SKPD terkait yang menginginkan atau yang ingin membuat suatu produk hukum. Iya. Itu yang menjadi pokok utama dari bagian hukum. Betul. Terus yang kedua yaitu ada yang karena di bagian hukum ini kita itu membawahi tiga ya. Kalau dulu Kasubag dulu ya. Nah, karena kalau sekarang itu sudah dihapus. Dulu ada yang dinamakan dengan bantuan hukum. Betul. Bergerak atau khusus dia hanya untuk menangani permasalahan. Betul. Itu permasalahan. Terus yang kedua ada juga yang disebut dengan Kasubag perundang-undangan. Kasubag perundang-undangan. Kasubag perundang-undangan mereka lebih ke produk hukum. Betul. Ada membuat perda bersama-sama dengan dewan. Ada juga membuat perbuk dan ada juga surat keputusan bupati. Surat keputusan bupati. Itu produk hukum yang sekarang diemban itu apa saja Pak? Kalau berbicara masalah produk hukum, itu memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari bagian hukum. Kita biasanya ada peraturan daerah mungkin di tahun 2023 ini ada sekitar 11 raperbub yang sudah raperda yang sudah di
dewan atau perda, betul. di mana itu ada perda inisiatif daripada pemerintah itu sendiri, Betul. dan ada juga inisiatif dari dewan. Baik. Untuk yang inisiatif dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat itu ada 6. Iya. Ada 6. Lalu yang dari inisiatif dari dewan sekitar 5. Untuk Ada nanti 5 pembahasan. Iya. Pembahasan di tahun Betul. 2023 ini. Betul, Kang Asep, luar biasa sekali. Terus baik, untuk bantuan hukum itu sendiri pernah kita sering tampil nggak di pengadilan-pengadilan? Itu sudah pasti. Tanyanya ke situ. Kok apa tanyanya ke sana ya? Ini lebih cenderung, Pak. Betul. Iya, kepada apa? Kepada hal yang biasa begitu. Suka ada begitu. Betul. Oke, Kang Asep, luar biasa. Di saat-saat kemarin nih sempat ramai mengenai pasar panorama. Gimana menurut pandangan Kang Asep selaku Kabag Hukum? Sekilas saja, Pak. Kalau kita berbicara masalah pasar panorama, Iya. memang banyak orang yang berbagai macam persepsi ya, Betul. dari mana mereka melihatnya gitu. Iya. Sementara kalau kita itu kan sudah langsung terjun, Betul. baik di pengadilan maupun pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, bahkan mungkin sampai dengan. Nah, ini ada yang tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahwa pasar panorama Lembang itu salah, sepertinya tinggal dieksekusi. Padahal tidak seperti itu. Iya. Seperti itu. Karena kita juga mempunyai putusan yang terkait dengan putusan perlawanan eksekusi. Di mana putusan perlawanan eksekusi ini itu sebetulnya tiga tingkatan. Yang pertama dari tingkat pertama dari pengadilan negeri, betul. Itu dimenangkan. Lalu tingkat kedua di pengadilan banding, pengadilan tinggi. Iya. Dan banding juga betul memenangkan untuk tidak dilakukan. Betul. Dan terakhir mereka kasasi. Putusan kasasi pun sama, untuk tidak melakukan eksekusi. Betul. Jadi gimana untuk saat ini nih mengenai pasar panorama itu? Untuk saat ini pasar panorama masih biasa saja, seperti yang kemarin, karena belum ada putusan yang bisa untuk dilakukan eksekusi. Baik, Kang Asep. Sampai saat ini. Iya. Walaupun sebetulnya dari pihak lawan pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan eksekusi. Betul. Endah. Tapi yaitu permohonan eksekusi tersebut dilakukan perlawanan oleh PT Bina Bangun Persada sebagai pengelola dari pasar. Itulah informasi pemirsa nih langsung dari Kabag Hukum. Kang Sep, nih kalau ada kepala desa nih meminta bantuan hukum bisa ya? Bisa. Karena itu masih jalur ya? Sebetulnya begini, kalau untuk tupoksi bagian hukum itu tidak menyentuh sampai ke desa. Tidak ya sebenarnya. Hanya tingkat sampai kabupaten. Tetapi dia kan perangkat kita juga. Betul, gitu. Iya. Artinya ya kita bantu sebisa mungkin. Kan sudah banyak para kepala desa yang dibantu oleh bagian hukum. Contohnya 2024 masa lalu. Aduh, itu mau sebelum 2004 ya, 2004 masa lalu ya. 2004. Iya, kepala desa meminta bantuan ke Soreang. Kabag Hukum Soreang masa lalu. Kita sebagai penonton pada saat itu. Saat itu menjadi penonton. Kalau sekarang pelaksana, Kang Asep. Pemain ya. Kang Asep, di sini ada hal-hal mungkin ya, ada yang rumit, ada yang mudah. Sering dijumpai hal yang rumit atau yang mudah ketika meminta bantuan hukum kepada Kang Asep? Yaitu yang namanya permasalahan heterogen. Yang namanya permasalahan itu pasti ya. Betul. Ada yang rumit, ada yang. Tapi kalau saya memandangnya bahwa permasalahan itu biasa saja. Biasa saja, betul. Saya tidak melihat bahwa itu
rumit, saya tidak melihat bahwa itu adalah mudah, Betul. tidak, tetapi dipandang biasa saja. Betul, Gitu. betul, betul. Karena kalau kita pandang rumit, belum apa-apa udah bilang rumit, pasti rumit ke sana. Pemirsa, inilah bahwa fungsi dari pada hukum itu adalah untuk mencerahkan, menjelaskan juga yang tidak tahu menjadi tahu aturan realnya itu ya, secara straight, lurus ya. Apabila ini ada oknum pegawai Pemda, kemudian anggap aja oknum tersebut, misalkan nih, oknum tersebut melakukan hal-hal yang negatif, kemudian merugikan seseorang, itu pandangan atau saran dari Kabag Hukum tersendiri kepada yang bersangkutan seperti apa? Kalau ada ini ya, kalau ada seperti itu, kita lihat apakah itu kasus pidana atau kasus perdata. Betul. Tapi kalau kaitan dengan kasus pidana ya, betul-betul dia merugikan masyarakat, ya kita sampaikan saja ke pihak penegak hukum ya. Karena pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau khususnya pemerintah juga tidak melindungi hal yang seperti itu. Tapi ini kan pengetahuan juga ya. Luar biasa pemirsa, masih tetap di acara Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah Abah dengan Kang Asep sebagai sahabat interaktif dalam berdiskusi. Semoga berinovasi dan solusi. Kang Asep ya. Oke. Nah, Kang Asep, bagian-bagian daripada Kabag Hukum itu ada berapa bagian ke bawahnya itu? Kalau bagian hukum itu sudah merupakan bagian dari sekretaris daerah. Betul. Cuma di bagian hukum itu ada beberapa sub pada saat itu ya. Kalau sekarang sudah tidak ada sub lagi. Kalau sekarang fungsional aja. Fungsional, tidak, paling hanya fungsional analis, fungsional persuncang, fungsional penyuluh gitu kan. Itu yang ada sekarang. Kalau dulu memang ada yang disebut dengan kasubag, bantuan hukum. Mereka lebih mengerjakan dalam permasalahan hukum. Baik. Juga ada yang disebut dengan kasubag perundang-undangan. Mereka lebih untuk pembuatan produk hukum. Asik. Apa yang tadinya tidak tahu sekarang kan menjadi tahu. Ada yang ketiga satu lagi. Apa itu? Kasubag jaringan dokumentasi informasi hukum. JDIH. Oke, sebelum JDIH nih. Sebelum JDIH nih ya. Sebelum JDIH, peranan Kabag Hukum itu sendiri di kabupaten seperti apa? Sebetulnya kalau peranan bagian hukum di pemerintahan itu memang sangat penting. Betul. Kenapa sangat penting? Karena yang namanya roda pemerintahan itu pasti akan selalu diikuti oleh aturan-aturan. Setiap PNS yang ada di KBB, PNS yang di mana saja itu pasti akan bekerja sesuai dengan aturannya. Betul. Nah, dalam hal ini bagian hukum salah satunya di dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membuat peraturan. Betul. Itu ada yang peraturan daerah atau perda yang biasanya kita buat bersama-sama dengan dewan. Ada juga peraturan bupati yang memang sebagai pelaksana daripada peraturan daerah tersebut. Nah, itulah, dan ada juga suatu keputusan. SK Bupati yang lebih dikenal. Ini untuk pengetahuan Kang Asep, untuk pengetahuan ya. Kembali kepada JDIH. Oke, bisa dijelaskan tentang JDIH? Kalau JDIH itu jaringan ya, dokumentasi informasi. Oke. Jadi semua produk-produk yang dibuat oleh perundang-undangan itu didokumentasikan oleh JDIH. Jadi kalau masyarakat yang pengen bertanya terkait dengan produk hukum yang sudah dibuat di Kabupaten Bandung Barat, yaitu JDIH. Produk hukum yang sudah dibuat ya. Betul. Nah, ini JDIH sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat
yaitu dengan adanya website ada yang disebut dengan website, yaitu dibuka saja JDIH Kabupaten Bandung Barat. JDIH Kabupaten Bandung Barat, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Ya. Jadi masyarakat nanti bisa buka. Begitu butuh perda di tahun lalu, selama itu belum dicabut, tinggal klik saja. Betul. Misalkan pengen tahu bagaimana sih perda tentang pasus-pasom, tinggal klik. Bagaimana sih kita pengen tahu terkait dengan IMB, tinggal klik saja. Baik, itu pemirsa. Sangat mudah. Tentang masalah IMB, apalagi? Pokoknya produk hukum. Produk hukum ya. Dibuat betul. Kabupaten Bandung Barat itu tersimpan di dalam JDIH, yang sudah dibuatkan websitenya. Luar biasa. Tinggal klik, yaitu JDIH Kabupaten Bandung Barat. Apakah IMB sekarang ini masih berlaku kepada tahun masa lalu atau yang sekarang? Mungkin di situ dijelas ya. Apalagi yang penting produk-produk hukum ya di situ ada ya. Betul. Bukan hanya produk hukum, walaupun sebetulnya JDIH ini terkait dengan produk-produk hukum. Gitu kan, produk-produk hukum. Cuma yang jelas di JDIH itu ada juga hal-hal yang bukan produk hukum tapi juga ditampilkan. Betul. Seperti apa? Kegiatan Pak Bupati. Oh iya. Kegiatan dari SKPD. Tapi kan itu bukan produk hukum ya? Bukan produk hukum. Tapi ditampilkan juga. Tuh. Itu tujuannya untuk apa? Dokumen ya. Kan ada dokumen JDIH. Iya. Tapi untuk mengisi ruang-ruang itu. Bagaimana indeks kesadaran hukum di KBB, Kang? Sebetulnya indeks kesadaran hukum di Kabupaten Bandung Barat ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Kenapa saya bisa katakan cukup tinggi? Karena mungkin yang pertama tingkat kriminal. Tingkat kriminal, betul. Kabupaten Bandung Barat itu sedikit sekali. Terus terkait dengan perkawinan usia dini juga ini menyangkut indeks nih. Indeks itu sedikit. Betul. Dan kita itu juga sudah mempunyai desa sadar hukum. Di mana jadi untuk menjadi desa sadar hukum itu tidak mudah karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu kan, harus dipenuhi. Nah, di Kabupaten Bandung Barat ini sudah ada hampir 64 desa sadar hukum. Baik. Ya, sadar hukum itu ya. Iya. Bisa mengacu kepada sadar hukum itu dimaksudkan mereka itu yang tidak paham jadi paham ya, siapa ya? Bukan. Salah satunya begini. Kalau desa sadar hukum itu yang ada kriterianya, di mana kriterianya itu yang tadi saya sebutkan bahwa tingkat kriminalnya harus rendah. Betul. Tingkat kriminalnya itu low ya. Low, harus rendah. Terus yang kedua terkait dengan perkawinan usia dini itu sudah tidak ada lagi perkawinan usia dini. Yakin ini? Betul. Nah, walaupun ada mungkin tidak menjadi presentasi. Betul. Tidak menjadi presentasi. Yang juga ini. Cuma yang jelas untuk di Kabupaten Bandung Barat ini perkawinan usia dininya sangat kecil gitu, sangat kecil. Ya, betul. Terus selain daripada itu ada juga pembayaran pajak. Pajaknya harus 90%. 90%. Jadi yang masuk ke desa sadar hukum itu yang pertama tadi tingkat kriminalnya rendah. Yang kedua adalah perkawinan usia dininya juga rendah. Dan yang ketiga untuk bayar pajaknya cukup tinggi. Minimal 90%. 90% harus masuk. Betul. Yang keempat? Yang keempat itu terkait dengan ada yang disebut, dan kalau yang sekarang itu memang ada tambahan yang disebut dengan paralegal. Paralegal. Baik. Di mana paralegal ini biasanya ada suatu masyarakat di satu desa itu 2 atau 3, lalu diberikan pemahaman oleh kepala desa agar dia bisa mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
baik gitu. Itu ada Iya, di dalam iya, iya. di dalam ketentuan. Ada kategorinya Iya. ternyata. Terus yang keempat itu Iya. nggak ada narkotika. Gak ada narkotika. Jangan Iya, sampai iya, si iya. di desa itu Betul. banyak para Hmm. pemuda kita yang terkait dengan narkotika. Iya, iya, iya. Kalau iya. suatu desa itu ada tinggi Hmm. untuk pengguna narkotikanya, jangan harap bisa masuk menjadi desa sadar hukum. Menjadi desa sadar hukum itu kira-kira kriteria apa untuk menjadi desa sadar hukum, Kang Asep? Nah, untuk kriteria desa sadar hukum Betul. memang ada beberapa perubahan, Iya. termasuk dengan kebijakan-kebijakan baru. Betul. Nah, untuk kebijakan-kebijakan baru saat ini yang menjadi kriteria Iya. desa sadar hukum itu sebenarnya ada 4 Kriteria. Iya. Ya, yang pertama Betul. yaitu tentang dimensi akses informasi. Iya, akses informasi hukum. Lalu yang kedua? Yang kedua yaitu terkait dengan dimensi akses Dimensi ya. Iya. implementasi hukum. Implementasi hukum itu seperti apa, Pak? Penerapannya? Implementasi hukum itu Ya. artinya kita lebih ke dalam bagaimana itu pengamanan itu. Betul, 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 betul. Ya. Keamanannya semacam seperti apa? Iya. Lalu ketertibannya itu seperti apa? Ketertibannya seperti apa, ya? Kesehatannya juga bagaimana? Masuk juga itu kesehatan. Iya, 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 betul. Masih terkait dengan implementasi. Iya. Lalu ada juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan juga mempengaruhi ya. Itu Iya, iya, iya. Ini yang disebut dengan dimensi atau kriteria Betul. daripada desa sadar. Betul. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu dari ada implementasi hukum. Oke. Secara keadilan. Secara keadilan. Itu dimensi akses keadilan. Akses keadilan. Iya, iya, betul, betul. Seperti apa sih yang betul. Itu yaitu terkait dengan konsistensi terhadap layanan bantuan hukum. Pelayanan bantuan hukum, ya. Peran tokoh masyarakat, betul. Tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat. Iya. Nah, ini kebetulan dari program Kejaksaan Agung. Betul, Kejaksaan Agung ya. Program dari Kejaksaan Agung yang disebut dengan restorasi justice. Oke, restorasi justice. Nah, restorasi justice ini yaitu penyelesaian permasalahan tidak harus melalui pengadilan. Baik, termasuk apa bisa ya menyelesaikan perkara, yang penting tahu aturannya dan selesai di situ. Betul. Cuma tidak semua melanggar hukum yang bisa diselesaikan secara heterogen. Ingat. Tidak semua. Betul. Jadi kriterianya itu ada 4 ya, Kang Asep ya? Iya. Oke. Samping itu ada juga yang aktif terkait dengan demokrasi regulasi. Demokrasi regulasi. Iya. Artinya yaitu kegiatan melibatkan peran partisipasi aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Betul, menjalankan pemerintah. Program pemerintah. Kepemerintahannya ya. Oke. 4 berarti ya? 4 dimensi. Dan 4 kriteria untuk menjadi desa sadar hukum ya. Sudah berapa banyak atau berapa desa yang sudah mencapai kriteria tersebut? Di Kabupaten Bandung Barat ini ada sekitar 165 desa. 165 desa yang masuk ke dalam desa sadar hukum itu ada sekitar 64 desa sadar hukum yang sudah ditetapkan. Berarti belum 50% juga belum ya? 50% belum. Karena apa? Kebiasaannya program dari provinsi juga tidak begitu. Ini sadar hukum semua bisa ditetapkan menjadi desa sadar hukum. Tidak semacam seperti itu. Tapi ini juga suatu parameter dengan adanya sistem seperti itu, orang yang tadinya tidak sadar hukum menjadi sadar. Nah, ini ya artinya ini ada peran pemerintah terhadap masyarakatnya, baik itu pemerintah desa juga sampai dengan tingkat kota ada peran bagaimana agar masyarakat itu bisa membantu. Iya, betul. Sehingga tadi apa yang dibicarakan oleh Kang Asep, program kejaksaan ya, Kejagung. Program Kejagung, suatu permasalahan tidak selalu harus diselesaikan di pengadilan, termasuk di masyarakat juga bisa, asalkan orang tersebut mampu kali.
sebagai salah satu contoh bagaimana orang melakukan suatu tindak pidana Betul. dalam keadaan yang sangat terpaksa. Iya. Salah satu contohnya dalam keadaan lapar. Betul. Dalam keadaan lapar mau makan tidak ada uang, gitu kan, tidak ada nasi, tidak ada dan sebagainya. Baik. Sehingga mereka melakukan hal semacam itu karena keterpaksaan. Baik. Berarti harus ada penyuluhan ya Kang Asep ya. Betul. Iya. Karena masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri kalau adanya penyuluhan kali. Iya. Betul. Kita sebetulnya Betul. pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui bagian hukum kita hampir setiap tahun kita melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum. Betul. Dan itu hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat itu sudah dilaksanakan. Kita terjun langsung Pak atau bagaimana? Kita terjun langsung, kita melalui audien, sosialisasinya kita mengundang banyak masyarakat, mengundang juga para pegawai yang ada di desa, baik kecamatan, baik termasuk dengan kepala desanya, kita kasih penyuluhan. Iya, penyuluhan ya. Oke, desa jumlah semuanya itu ada 165 dan 64 yang baru masuk kategori desa sadar hukum. Upaya apa supaya semua desa bisa menjadi desa sadar hukum? Upaya dari Kabag Hukum itu sendiri. Upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui bagian hukum terkait dengan desa sadar hukum. Sebetulnya kita sudah yaitu tadi melalui penyuluhan ya, itu upayanya. Penerangan hukum, gitu kan, dan kita sebutkan apa sih yang menjadi kriteria desa sadar hukum yang sudah tadi saya sebutkan. Berikan pemahaman kepada mereka, sehingga mereka kita berikan reward juga bagi yang desa sadar hukum biasanya ada reward ya. Ada reward ya. Betul. Iya. Untuk mencapai desa sadar hukum itu kan ada tujuan akhir ya. Tujuan akhir dari terciptanya desa sadar hukum yang sangat dominan itu apa? Sangat tertib. Iya. Betul. Desanya sudah desa sadar hukum karena ketertiban dan merupakan salah satu kriteria yang ada di dalam dimensi tersebut. Baik. Ya, kalau memang semua desa sadar hukum di Kabupaten Bandung Barat yang 165 itu bisa didapatkan, artinya kan tingkat masyarakat bisa. Baik, oke. Pemirsa yang berbahagia, kembali kepada JDIH itu ternyata jaringan luas ya. Iya. Yang mana masyarakat yang tidak tahu tinggal klik saja kan. Iya, terkait perda ya, atau produk hukum yang lainnya. Peraturan bupati. Iya, peraturan bupati ada di JDIH. Oke, makasih pemirsa yang berbahagia. Itu jangan sampai lupa JDIH. yang punya website tersendiri ya. Iya, oke. Dan JDIH ini juga tersambung dengan pusat ya, dengan pusat. Iya. Tersambung dengan pusat. Betul. Sehingga untuk bisa mendapatkan produk hukum nasional juga bisa didapatkan. Betul. Ya. Bisa didapatkan di sana dengan JDIH. Lalu apa nih yang akan kita cari? Tinggal klik. Baik. Ya, karena menu-menunya sudah ada. Udah ada. Iya. Jadi mudah lah untuk dipahami oleh masyarakat. Beda dengan zaman masa lalu ya. Komunikasi saja kan tidak lancar seperti sekarang ini. Sekarang lebih mudah, tinggal keinginan tidak malas ya. Baik, Kang Asep, Abah masih senang berbincang-bincang sareng Kang Asep. Ada hal yang mau disampaikan kepada publik keterkaitan dengan warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat ataupun desa-desa, dipersilahkan. Mungkin kami menyampaikan juga dari bagian hukum kepada masyarakat, patuhilah hukum agar hidup menjadi jangan sampai melanggar hukum, karena kalau sudah melanggar hukum kita sendiri yang akan rugi. Kita siapa yang rugi? Diri sendiri ya. Diri sendiri. Bukan Kang Asep, bukan. Betul. Lanjut Pak kepada pemirsa. Hanya itu saja, singkat tapi padat. Itulah lupa
luas, padat, berbobot. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup. Ada salah satu pembantu Kang Asep yang akan menjelaskan keterkaitan mungkin untuk melengkapi? Tidak? Oh, boleh. Iya. Ini kebetulan hadir dia Kasubag JDIH. Kasub? Jadi, Kasubag JDIH. Kasubag Dulunya JDIH. Kasubag JDIH. Sekarang? Sekarang kan difungsional. Difungsionalkan. Analis hukum. Analis hukum. Analis Oke, hukum. analis hukum. Ibu siapa? Ibu Hanik. Pemirsa yang berbahagia, Ibu Hanik akan silaturahmi juga menjelaskan hal-hal terkait hukum. Wow. Dia lebih ini ke JDIH. Betul. Lebih ini lebih prioritas ya ke JDIH. Betul. Ya. MOU. Kerjasama. Dia sebagai peneliti. Peneliti. Luar biasa. Hipotese, analisis. Betul. Mempunyai ketajaman mata yang luar biasa. Bu Hanik ya. Bu Hanik. Coba bisa berbicara nggak di sini? Apa kabar Bu Hanik? Alhamdulillah. Oke, jawabannya saking pundi? Kebetulan saya asli dari Semarang. Asli dari Semarang, ya. Yakin? Iya, asli. Oke. Terus kalau Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, bahasa Jawanya apa? Oke. Jadi harus mikir lagi ya karena Nggak kebetulan 12 tahun udah di KBB 12 di KBB berarti Iya. bahasa Sunda lancar ya Bu ya? Alhamdulillah, Betul. tapi untuk mengucapkan agak sulit Pak. Oke. Ada Itu mesin. humorisnya Iya. ya. Kembali kepada JDIH. Oke. Tugas pokok JDIH yang sangat fundamental sekali apa Ibu? Iya. Jadi sebenarnya JDIH itu Iya. itu dari pusat Pak. Dari pusat Abah, ya. Jadi kita itu ada Permenkumham. Oke. Panggil aja Abah. Abah ya. Iya. Langsung Abah ya. Oke, Jadi Ibu. kita itu punya JDIH itu di bawah naungan BPHN, di bawah Kemenkumham. Jadi semua informasi yang terkait dengan hukum harus diinformasikan melalui website. Oke. Tadi website Sebentar. JDIH. BPHN. BPHN. Apa itu singkatan apa? Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oke, hukum nasional berarti sentral ya. Iya. Lanjut Bu. Ya, jadi kita di bawah BPHN, kemudian di bawah provinsi juga, Pak, Provinsi, terkait dengan kita mengupload dalam Mengupload, penguploadan. betul, Nanti betul. kita terintegrasi, Pak. Iya, Jadi iya. kita terintegrasi dengan Baik. BPHN. Sebelum kita upload produk hukum itu harus kita Betul, integrasikan terlebih dahulu. Oke. Bukan BPHN ini. JDIH itu cenderung sangat dapat dirasakan itu oleh siapa? Pertama sih memang dirasakan oleh perangkat daerah ya, Bah, Daerah, dalam betul. pelaksanaan tugas. Karena iya. kan di situ kan ada produk hukum yang untuk melaksanakan tugas-tugasnya Iya. perangkat daerah itu dalam menjalankan tugas kan harus ada dasar ya, Bah, ya. Betul, Nah, betul, disitulah betul. kita bisa mendownload di Iya. JDIH itu untuk mempermudah mengakses Betul. terkait dengan produk hukum. Iya. Yang kedua, memang JDIH itu bermanfaat untuk masyarakat, Bah. Oke. Jadi tadi seperti Betul. disampaikan oleh Bapak Pak Kabak ya, Pak Kabak ya. ketika kita mau nyari peraturan tentang PSU PSU. di kita, PSU apa? prasarana sarana umum, Bah. Oke, Dalam oke, oke. artian ketika mau menyerahkan, pengusaha iya. akan menyerahkan PSU. Iya. Nanti bagaimana sih mekanismenya? Iya. Terus betul. kaitan dengan PBB, Bah. Di situ Betul. ada kaitan. Dan banyak, Bah. Bisa dibuka saja. Itu berkaitan dengan JDIH. Iya. Masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Iya, ya, iya, Ibu Hanik. Ada lagi Bu yang mau Ya, disampaikan? kebetulan kita Iya. juga ini, Bah, kita itu ada penilaian JDIH, Bah, Ada penilaian jadi Ya. JDIH dari mana? dari provinsi dan pusat. Dari provinsi Kalau dan pusat. kebetulan provinsi itu Iya. yang ada itu baru di Jawa Barat, Bah, Betul. penilaian itu. Dan Penilaiannya seperti apa Bu? kita dilihat dari jumlah produknya, Jumlah Bah, produknya, betul. bagaimana kuantitas ataupun kualitasnya, dan juga Luar kita biasa, dilihat luar dari biasa. peran serta masyarakat. Apakah informasi itu sampai ke masyarakat, Bah? Jadi ada polling. Baik. Iya, Ada iya. polling ke masyarakat Betul, ketika betul. kita akan dinilai itu polling apakah Waduh, masyarakat luar mengetahui atau biasa. tidak. Betul. Terus dari segi server, Bah, Iya. server itu kita harus kuat karena kan ada beberapa memang kendala di JDIH itu ketika server itu nggak kuat, jadi
jaringannya lemot, Bah. Kita upload itu agak lambat gitu. Jadi iya. memang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya tadi informasi dan tambahan-tambahan lain seperti gugatan, putusan pengadilan harus masuk. Jadi tidak hanya terbatas ke produk hukum, Pak. Baik. Kita informasi hukum tadi kan luas ya, Pak. Betul. Termasuk ketika kita melaksanakan sosialisasi, penyuluhan hukum. Baik, namanya juga JDIH. Iya. JDIH ya, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Ada lagi, Bu? Sudah? Cukup? Jadi hanya ingin menginformasikan juga, karena masyarakat juga harus tahu bahwa dan harus disosialisasikan bahwa ketika masyarakat ataupun SKPD membutuhkan produk hukum, silahkan klik ke JDIH. Bandung Barat. Luar biasa. Kan yang dinilai dari sentral ya, dari provinsi juga itu kan terkait JDIH juga ya. Iya. Ternyata penilaian ini dimaksudkan agar akuntabilitas, keterbukaan dapat dirasakan atau tidak ya. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Itu tujuannya. Siap, luar biasa pemirsa yang berbahagia. Ibu Hanik menjelaskan dengan eces. Terima kasih, Bu. Akan kembali lagi terakhir dengan Bapak Kabag Hukum. Pak Kabag Hukum dipersilahkan. Terima kasih, Bu Hani. Ya, terima kasih. Kami ucapkan yang sebesar-besarnya atas atensi dan lain sebagainya telah hadir di kantor redaksi. Pak Kabag Hukum, alhamdulillah rentetan dari A sampai dengan Z telah dibicarakan. Ada hal yang mau disampaikan lagi, Bapak, kepada pemirsa barangkali? Sebetulnya sih kalau untuk disampaikan kepada masyarakat, bayar pajak, Pak. Pajak ya, bayar pajak, pemirsa dengukin pajak sore biar Kabag Hukum. Biar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Tanpa bantuan dari masyarakat, betul. Pajak itu tadi pembangunan tidak akan berjalan. Betul. Yang kedua, jangan lupa bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Baik. Segala suatu permasalahan, segala macam persoalan selesaikan dengan hukum. Itu pesan dari Kang Asep Sudiro selaku Kabag Hukum. Kenapa bayar pajak itu harus diutamakan? Karena membantu terhadap pembangunan dan juga merupakan suatu syarat sebagai syarat desa sadarku. Betul? Iya, pemirsa yang berbahagia, di acara Rungkad, Ruang Komunikasi dan Diskusi, alhamdulillah Kang Asep bisa hadir di kantor redaksi. Senang ya? Baiklah pemirsa yang berbahagia, cukup sekian. Saya Abah Yanto, Litbang Global Media News, dan Asep Sudiro, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bandung, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah, Pak. Namanya parantos kadangu urang sadayana cariosan pangersana Kabag Hukum Kang Asep Sudiro. Naon cenah anu dicarioskeun kumantenanana teh? Anu hiji mah wah pokona mah syukur we pemirsa biasa disebutkan hiji-hijina da kamar rada pinter lain rada pinter deui atuh wala pinter weh itu cuk wa ge ngadangukeun anu namanya saperkawis nu dicarioskeun ku mantenanana teh anu kahiji nyaeta perkawis pajak warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat teh kudu dipayunkeun gitu sebagai tanda urang teh pikat cinta nyaeta kana pangwangunan cuk nuhun Pak. Teras naon deui nu kadua Pak? Tah nu kadua nyaeta
ayana informasi anu disingkat nyata JDIH cu naon JDIH teh Pak apalah JDIH mah jaringan janda lain cu lain jaringan janda jaringan dokumentasi informasi hukum tah ayeuna mah mudah ngaklik segala rupi permasalahan hukum aturan-aturan tinggal klik we nyaeta di JDIH Kabupaten Bandung Barat terus aya websitena ari banyak teh jaringan janda tah eta mah kurang pikeun kapimpinan Global Media News atau heun pisan gerak aduh benernya ker Kang Rahmat we kitu mah satrasna naon Pak anu katilu nyaeta anu disebatkeun ku mantenana teh desa sadar hukum anu mana kategorina perantos tadi disebatkeun ku mantenana yen jumlah anu parantos aya dina kategori sadar hukum teh 64 itu tina 165 desa teh aduh rohaka pisan ya Pak mudah-mudahan we cing sadayana sa Kabupaten Bandung Barat desa-desa anu jumlahna 165 teh cing ngajadikeun desa sadar hukumnya Pak tah eta ujang sok nama supados tenyang kolong kana waktu tutup ku Akang Silai ayo bagian penutup ya beda di penutup ku artis mah lain maneh mah lain artis bae itu Pak siga-siga atuh atur penuhun pemirsa nu parantos like subscribe jarang share-na mudah-mudahan dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala jeung dicakeutkeun rezekina sehat salawasna oge teu hilap cing sararukses kasadayanana musia kitu anu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh urang tutup lawang sigotaka.